Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi IPS kelas 7. Bersama saya, Bapak David Prastyo. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia adalah perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Berarti 3 faktor inilah yang menjadi penyebab dari dinamika suatu kependudukan, di mana suatu dinamika kependudukan itu digunakan untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini akan didasarkan pada dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini harus ada pengendalian pertumbuhan penduduk. Karena kalau tidak ada pengendalian, nanti akan terjadi pembludakan dan akan terjadi masalah-masalah sosial seperti pengangguran, tidak meratanya warga negara, kriminalitas, dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk dinamika kependudukan. Selanjutnya kita akan bahas jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan telah sah terdata melalui sensus penduduk. Mana data dari BPS itu warga Indonesia tahun 2016 itu berjumlah 258 juta orang. Sangat banyak sekali ya masyarakat kita ya, karena memang wilayah Indonesia itu juga besar. Di masyarakatnya pun juga banyak berbagai suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Jadi menurut data di sini laki-laki itu berjumlah sekitar 129,98 juta orang, sedangkan perempuannya itu sekitar 128,71 juta orang. Wow, besar sekali ya. Ya, karena kita adalah memang bangsa yang besar. Selanjutnya kita bahas sensus penduduk. Sensus penduduk itu memuat tentang karakteristik demografi, ketenaga kerjaan, dan sosial budaya. Berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus itu dibagi menjadi 2, yaitu secara de facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat penjajahan berlangsung, walaupun bukan asli warga di sana. Berarti secara serempak bisa langsung dilaksanakan dan data itu pun cepat untuk sampai untuk terkumpul, sehingga untuk perencanaannya pun akan cepat terlaksana. Itu secara de facto. Sedangkan secara de jure dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang disensus. Berarti di sini warga yang memiliki data yang sah seperti KTP, KK ini masuk pada sensus. Jadi kalau tidak ada data yang sah maka tidak masuk pada sensus. Itu secara de jure. Selanjutnya, berdasarkan metode pengisiannya, sensus itu dibagi menjadi 2, yaitu metode canvasser, merupakan di mana petugas sensus langsung datang ke tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Jadi petugasnya langsung datang. Sedangkan untuk metode householder itu pelaksanaannya dalam pengisian daftar pertanyaan itu dilakukan oleh penduduknya sendiri. Selanjutnya, apa itu tujuan dari sensus penduduk? Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode. Yang kedua, mengetahui jumlah, sebaran, dan
kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Terus yang ketiga yaitu mengetahui informasi tentang kependudukan seperti kelahiran, kematian, imigrasi, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan yang keempat itu adalah sebagai sumber data dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, registrasi penduduk, yaitu kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia seperti perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan lain-lain. Ini dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977. Selanjutnya adalah survei penduduk. Survei penduduk adalah metode penjaring data penduduk dalam berbagai peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh respondennya. Contohnya adalah survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas dan survei penduduk antar sensus atau Supas. Selanjutnya adalah dinamika penduduk. Yang pertama itu adalah kelahiran atau natalitas. Faktor penunjangnya adalah yang pertama adalah menikah pada usia muda. Yang kedua adalah pandangan, banyak anak, banyak rezeki. Kalau anaknya banyak, maka rezekinya banyak. Nah, seperti itu pandangannya. Yang ketiga adalah anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, sehingga akan mendorong orang tua itu memiliki banyak anak. Nah, seperti itu. Terus yang keempat adalah anak merupakan penentu status sosial. Yang kelima, anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Selanjutnya adalah faktor penghambatnya, yaitu yang pertama program KB, yang kedua adalah penundaan usia perkawinan karena alasan pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga adalah makin banyak wanita karir, sehingga ini akan menghambat suatu kelahiran. Selanjutnya adalah kematian atau mortalitas. Faktor kematian di sini dibagi menjadi dua, yaitu tingkat kematian kasar atau crude death rate. Yang kedua adalah kematian khusus, high specific death rate. Faktor penunjangnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Fasilitas kesehatan belum memadai, gizi penduduk yang rendah, bencana alam, peperangan, penyakit, dan pembunuhan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kesadaran masyarakat itu sudah meningkat. Fasilitasnya kesehatan itu juga sudah memadai, dan juga gizi penduduk itu sudah meningkat, jadi sudah sadar akan gizi. Yang keempat adalah perbanyak tenaga medis, berarti karena tenaga medisnya sudah banyak sehingga bisa menghandle warga yang sakit. Yang selanjutnya adalah migrasi atau perpindahan. Migrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi bertujuan menetap, di mana faktornya ini adalah persediaan SDA, lingkungan sosial budaya, potensi ekonomi, dan alat masa depan. Jenis migrasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi nasional di sini yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi dari kota ke desa, sedangkan transmigrasi dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Sedangkan migrasi internasional itu imigrasi, berarti keluarnya suatu penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan emigrasi berarti kebalikan dari imigrasi. Jadi dan remigrasi itu kembalinya para imigrasi tadi ke tempat atau ke negara asalnya. Terima kasih atas atensi kalian, perhatian kalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita mendapat berita yang bagus ya, bahwa mulai minggu ini
kita sudah bisa kembali ke sekolah, belajar lagi di sekolah. Walaupun masih terbatas, patut kita syukuri, alhamdulillah ya. Jadi tetap semangat belajar dan belajar. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.